Dalam rapat evaluasi pagi ini, para pemimpin membahas turunnya produktivitas desain akibat kekurangan tenaga. Dari hasil analisis, tim menyimpulkan bahwa beban kerja desain saat ini tidak seimbang dengan permintaan pelanggan, sehingga perlu adanya solusi strategis untuk menambah personil. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Saya dengar ada beberapa klien mulai mengeluhkan keterlambatan desain. Bu Saskia, bisa dijelaskan apa penyebabnya? Baik Pak, setelah kami analisis, kekurangan itu ada di tenaga desainer. Saat ini kita hanya memiliki satu tenaga desainer, sedangkan setiap harinya permintaan terus meningkat. Saya juga sering terima keluhan dari pelanggan, Pak. Mereka bilang revisi kita lebih dari 2-3 hari, sedangkan pesaing kita cuma butuh revisi 1 hari. Benar Pak, klien juga merasa komunikasi jadi lambat karena desain kita itu membagi waktu antara mendesain dan menanggapi revisi pelanggan, banyaknya pelanggan. Tapi kalau begini terus, Pak, bukan hanya pelanggan yang berkurang, tetapi pendapatan perusahaan itu bisa menurun karena pelanggan pindah ke kompetitor, Pak. Berarti beban kerja kita emang sudah berkurang ya? Coba bisa dijelaskan analisis detailnya, Bu Saskia? Baik Pak, berdasarkan catatan harian, satu desainer hanya mampu menyelesaikan 10 desain, sedangkan target perusahaan adalah 20 desain per hari. Artinya ada kekurangan produksi 10 desain, jadi menyebabkan antrian menumpuk. Itu jelas tidak ideal. Apakah ada solusi yang sudah disiapkan? Baik Pak, kami menyimpulkan bahwa perusahaan perlu satu orang desainer grafis tetap dengan 2 desainer masing-masing bisa mengerjakan 10 desain per hari, sehingga target 20 desain tercapai tanpa mundur. Selain itu, pembagian kerja jadi lebih efisien. Satu orang dapat menangani satu desainer kreatif dan satu lagi dapat menangani revisi klien. Jadi alur kerja lebih cepat. Kalau hanya satu desainer, resiko human error juga lebih besar karena kelelahan. Nah, dengan tambahan satu orang, kualitas desain itu bisa tetap terjaga. Lalu bagaimana dengan anggarannya, Bu Zaskia? Sudah kami hitung Pak Adit, satu desainer dibayar berdasarkan hasil desain, yaitu 8.000 per desain kali 20 desain per hari, di harga 160.000 per hari. Kalau 2 orang, total biaya per bulan sekitar 4.800.000, masih dalam batas wajar dan sebanding dengan peningkatan produktivitas. Baik, rekomendasi ini sangat masuk akal. Saya setuju kita buka lowongan untuk 1 orang desainer grafis baru. Kombinasikan prosesnya ya, Ibu Saskia dan Mas Dizan. Bantu promosinya lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook dan lain-lain. Siapa kami akan bantu agar pelamar banyak yang berkualitas. Tim SDM menyampaikan hasil analisis produktivitas. Mereka merekomendasikan penambahan 1 desainer baru agar target produksi harian tercapai. Usulan tersebut dinilai realistis dan efisien, sehingga disetujui oleh direktur untuk segera membuka lowongan baru. Baik tim, kita mulai dengan menyusun sistem rekrutmen. Sesuai arahan direksi, sistemnya terbuka untuk umum. Diumumkan lewat website dan sosial media perusahaan. Untuk informasi lebih detail tentang pengumuman rekrutmen, itu akan dijelaskan oleh Bu Ana. Baik Bu Saskia, dan ini untuk alur untuk penyebaran lowongan di tanggal 15 sampai 30 Oktober, terus seleksi berkas di tanggal 4 November, tes psikotes 6 November, wawancara di 9 November, untuk tes praktek di 12 November, dan pengumuman hasil di 14 November. Seperti itu Bu Saskia. Dan syarat lamaran meliputi CV, ijazah, portofolio, desain, SKCK, dan KTP. Kita juga akan menilai
kemampuan software gitu, Tim Zakia. Boleh usul tambahkan juga kriteria komunikatif dan kritik terhadap komunikatif karena itu penting terhadap desainer untuk klien. Baik, sarannya bagus. Akan saya masukkan ke kualifikasi. Proses seleksi berlangsung ketat. Para pelamar mengikuti tes administrasi, psikotes, keterampilan desain, hingga wawancara. Setiap tahap menilai kemampuan teknis sekaligus karakter untuk memastikan calon desainer memiliki kualitas dan sikap profesional. Selamat pagi, silakan isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Baik, Mbak. Sudah? Sudah. Bisa serahkan berkasnya untuk kami periksa terlebih dahulu. Baik, Mbak, ini berkas CV sama portofolio saya, boleh dicek dulu. Baik, saya cek kelengkapan dulu ya. Baik, selamat Anda lolos tahap administrasi. Selanjutnya besok mengikuti psikotes pada pukul 9 pagi. Proses seleksi calon desainer berlangsung dengan ketat dan terukur. Tahap pertama adalah psikotes, yang bertujuan untuk menilai logika berpikir, ketelitian, dan kreativitas peserta dalam menyelesaikan masalah di bawah tekanan waktu. Tes ini membantu perusahaan memahami karakter kerja dan pola pikir calon desainer sebelum melangkah lebih jauh. Selanjutnya, peserta mengikuti tes keterampilan desain. Mereka diminta membuat banner promosi sesuai dengan brief perusahaan menggunakan perangkat lunak desain profesional. Dari sini, tim penilai melihat kemampuan teknis, orisinalitas ide, serta ketetapan peserta dalam menerjemahkan konsep menjadi karya visual yang menarik dan efektif. Dan sebagai penutup, wawancara menjadi momen penting untuk menilai kepribadian dan komunikasi peserta. Pertanyaan seputar pengalaman, tanggapan terhadap kritik, serta cara beradaptasi dengan klien menjadi indikator penting dalam menentukan sikap profesional mereka. Melalui ketiga tahap ini, perusahaan memastikan bahwa hanya kandidat yang memiliki kemampuan kreativitas dan etika kerja terbaik yang akan bergabung dalam tim desain. Baik tim, berdasarkan hasil seleksi, kami menemukan satu kandidat yang memiliki seluruh kriteria, kemampuan teknisnya bagus, komunikasinya baik, dan orangnya cepat belajar. Baik Pak, nilai psikotes dan keterampilan desainnya juga tertinggi di antara peserta lain. Baik Pak, secara keuangan semua masih sesuai anggaran yang sudah disetujui dan tidak ada tambahan biaya di luar rencana. Baik, saya setuju dengan keputusan tim SDM. Kita terima kandidat desain grafis ini sebagai karyawan baru kita. Tolong Ibu Saskia bisa diatur jadwal kontaknya dan pelatihan awal itu. Siap Pak, kami akan membantu desainer baru mengenal alur kerja dan SOP produksi.